Shalom semua saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online kita kali ini. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun saat ini dunia sedang menghadapi berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi saya percaya kita yang selalu menaruh pengharapan dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan pasti mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya ajak semua kita membawa hati kita, membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita gunakan waktu kita saat ini untuk memuji Dia, menyembah Dia. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, hamba berdoa biarlah setiap semua orang yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, mereka yang datang dengan berbeban berat, Engkau berikan mereka kelegaan, Engkau berikan mereka kelepasan. Mereka yang datang dengan sakit Engkau sembuhkan, Engkau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau nyata di tengah-tengah kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang, oleh apapun juga. Kami percaya Tuhan, jikalau Engkau ada di tempat ini, Engkau pun ada hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu yang merindukan Engkau Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Kita menyembah Dia, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Engkau nyata, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu, haleluya. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Oh Yesus, Kau nyata bagi kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami meninggikan-Mu Tuhan. Oh, angkat hatimu saudara, mari sembah Dia, mari angkat suaramu, jangan berdiam diri saja. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia, karena Tuhan rindu untuk memberikan kehidupan ilahi. Tuhan rindu untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah umat yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau segalanya Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang termulia, kekudusan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Oh, kekudusan Allah nyata di tengah-tengah kita. Oh, kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita, kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Biar mulut kami Tuhan, hati kami, kehidupan kami penuh dengan puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Oh, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, karena kami menyembah Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau nyata Tuhan di tempat ini. Kami berikan hidup kami Tuhan, kami berikan hati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, oh Allah kami yang hebat. Haleluya. Oh, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus Tuhan mengagungkan Engkau. Haleluya. Penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kau Allahku,
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku katakan mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kami berikan penghormatan kami padamu, Yesus. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang mulia. Kami berikan hormat kami, pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, terus bawa hidupmu di hadapan Tuhan, terus bersekutu dengan Dia. Karena Tuhan rindu untuk menjamah hidupmu lebih lagi. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Terus bawa hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Dia bekerja lebih lagi di dalam hidupmu. Buka hatimu. Izinkan Tuhan bekerja lebih nyata lagi dalam hidupmu. Oh, Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Oh, Tuhan membawa engkau semakin naik lagi. Semakin naik lagi. Semakin dalam untuk bersekutu dengan Dia. Dan mengalami pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupanmu. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, kami percaya
Ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun kemustahilan yang terlihat di depan mata kami, tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyediakan pertolongan bagi setiap orang yang percaya. Oh haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala sembah kami hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Allah Bapa kami di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami bisa dipersatukan kembali untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami lakukan di dalam pujian dan penyembahan menjadi dupa yang harum bagi Engkau saja. Dan sekarang Tuhan, kami mempersiapkan hati kami membuka selebar-lebarnya bagi pekerjaan Roh Kudus bekerja di dalam kami. Untuk Engkau sendiri Bapa yang berkata-kata melalui dari bibir hamba-Mu. Engkau yang berkata-kata Tuhan untuk membentuk ulang setiap kami, untuk menyelaraskan kehidupan setiap kami, agar kami benar-benar melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami menyerupai apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, serupa dengan Engkau Kristus, dan kami mengalami perubahan yang sepenuhnya, supaya kehidupan kami semakin lama semakin memperkenan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kau sendiri Tuhan yang berkata-kata sebenarnya hamba-Mu di belakang salib-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan dan buka hati kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, berjumpa kembali di dalam ibadah online kita hari ini. Saudaraku, saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya sekali lagi akan mengulangi ayat ini. Ini luar biasa saudaraku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perhatikan saudara, pada kesempatan ini ada beberapa prinsip firman yang kita akan sama-sama pelajari, agar kehidupan kita dapat selalu memperkenan hati Tuhan, agar kehidupan kita makin lama makin serupa Kristus, makin lama makin dikuasai oleh perintah-perintahnya, makin lama makin dikuasai oleh prinsip-prinsip kebenaran firman dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dikuasai oleh prinsip kebenaran firman, maka segala pencemaran yang sudah pernah kita lihat, sudah pernah kita dengar, itu akan tersingkir dengan firman yang ada di dalam kehidupan kita, dengan prinsip firman yang kita renungkan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, jadi saat ini kita akan belajar sama-sama prinsip-prinsip firman Tuhan dari kitab Yesaya 48 ayat 18 ini. Jika kita melihat Yesaya pasal 48, dimulai dari pasal 48 ayat 1 sampai 11, di situ berbicara mengenai Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Lalu kemudian dari ayat 12 sampai seterusnya sampai akhir, di situ katakan Tuhan menebus Israel. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang powerful, ayat-ayat yang luar biasa, membangkitkan semangat, seharusnya juga membangkitkan semangat kita untuk kita benar-benar hidup di dalam Dia yang penuh dengan kemenangan. Saudaraku, apapun yang terjadi, situasi kondisi yang tidak menentu, situasi kondisi yang mengkhawatirkan, situasi kondisi yang kadang A, kadang B, kadang menggembirakan, kadang tidak, cuaca pun saudaraku seperti itu.
Tetapi jika kita ada di dalam kebenarannya, jika kita memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan tergoyahkan. Maka kehidupan kita akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Firman-Nya berkata di dalam ayat 18 tadi dikatakan, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, saudara, kita akan masuk ke dalam prinsip yang pertama, saudaraku. Prinsip yang pertama dari ayat ini adalah memperhatikan. Ya, kita harus memperhatikan. Kalau kita lihat di situ, sekiranya engkau memperhatikan. Saudaraku, kita stop sampai di situ di dalam kata memperhatikan. Jika kita melihat asal kata dari kata memperhatikan di dalam ayat ini, digunakan kata kasyaf dari bahasa Ibrani, ya, yang memiliki beberapa makna. Mendengar, menjadi perhatian, mengindahkan, mendengarkan, dan perhatian, saudara. Semua bentuk perhatian yang dimaksud di dalam ayat tersebut berhubungan dengan telinga yang mendengar. Berhubungan dengan telinga yang mendengar. Jadi apabila kita belajar prinsip yang pertama mengenai memperhatikan, berarti kita sedang belajar mengenai telinga yang mendengar, saudara. Mengenai telinga yang mendengar. Ya, saudaraku, manusia diberikan karunia Tuhan dengan telinga yang berfungsi untuk mendengar. Kan begitu? Ya, panca indera salah satunya adalah telinga untuk mendengar, saudaraku. Dengan kedua telinganya dan satu mulut, Tuhan berharap bahwa manusia akan belajar lebih banyak atau mudah untuk mendengar daripada banyak berbicara. Karena banyak berbicara biasanya banyak berbuat kesalahan, saudaraku. Ya, saudara bisa melihat contohnya baru-baru ini, saudara bisa lihatlah. Saudara dengar berita-beritanya, bagaimana kesalahan dituai karena berkata-kata, karena berbicara, banyak bicara. Kita sebagai orang percaya, kita diajar oleh Tuhan untuk banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Ya, saudaraku, memiliki telinga yang mendengar adalah anugerah. Namun ketika kita mengabaikan apa yang kita dengar dengan telinga kita yang mendengar, jadi saudara perhatikan, ya, kita punya telinga bisa mendengar, tetapi kita mengabaikan apa yang kita dengar, itu adalah masalah. Itu adalah masalah. Terkecuali kita tidak bisa mendengar. Otomatis apapun yang diperdengarkan ya kita nggak dengar, saudara. Tetapi pada saat kita mendengar apa yang diperdengarkan, apalagi yang diperdengarkan adalah firman Allah, apalagi yang kita dengar adalah firman Allah, namun kita yang mendengar seolah-olah kita tidak mendengarnya, itu masalah, saudara. Ya, berarti kita sedang menulikan telinga kita. Ya, menulikan telinga yang mendengar, konotasinya berarti tidak taat. Ya, tidak taat, keras kepala, keras hati. Bila ini terjadi dengan firman Allah, artinya kita nggak mau dengar firman, artinya kita nggak mau taat, artinya kita nggak mau berubah karena firman Allah, kita ada dalam bahaya, saudaraku. Ya, maka kita akan disebut menjadi pribadi yang tidak taat. Ya, berarti kita ada di dalam ketidaktaatan. Saudara perhatikan prinsip yang pertama dari ayat ini, ya. Kata memperhatikan yang berhubungan dengan telinga yang mendengar. Saudara periksa baik-baik. Apakah selama ini kita menggunakan telinga kita dengan baik? Kalau saudara ingat-ingat, ya dong, saya menggunakan telinga dengan baik. Namun, yang Tuhan inginkan bukan hanya telinga secara jasmani, kan? Yang Tuhan inginkan tentunya telinga secara rohani dari kita semuanya.
Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita seperti firman Tuhan yang sering kita dengar. Bukan saja kita mendengar, tetapi kita merenungkannya. Dan di dalam proses perenungan itu ada proses perenungan yang membuat kita akhirnya dapat menjadi pelaku firman yang hidup, saudara. Itulah yang ingin Tuhan mau dari kita. Telinga yang mendengar, atau boleh dibilang hati yang tidak keras, hati yang lembut, saudara. Pada saat dia mendengar, ya, dia mau untuk berkata, "Ya Tuhan." Dia introspeksi langsung. Lalu kemudian apabila ada kesalahan, apabila ada pelanggaran, langsung dia minta ampun di hadapan Tuhan. Langsung dia datang ke hadapan Tuhan dan bertobat. Lalu meninggalkan kehidupan yang lama. Masuk ke dalam kehidupan yang baru. Buat perencanaan, membayangkan kehidupannya yang setiap kali dia melakukan firman Allah, membuat perencanaan, membuat sasaran, dan akhirnya dia berhasil melakukan kebenaran firman. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita yang memiliki telinga yang mendengar, saudara. Ya. Itu prinsip yang pertama. Ini hal yang terkadang kita tidak anggap serius. Kita hanya mengerti secara permukaan saja. Saudara, seseorang yang pergi ke Labuan Bajo, ya, dia bayar mahal-mahal dan ada paket snorkeling, lalu ada paket diving. Dengan harga yang sama, dia akan lebih memilih untuk paket diving. Karena kalau snorkeling dia hanya di permukaan. Pada saat dia memilih paket yang ada diving, saudara, dia akan bisa menyelam masuk ke dalam. Dia akan bisa melihat kecantikan bawah laut yang begitu beraneka ragam. Aneka koralnya, aneka jenis ikan-ikannya yang beraneka ragam warnanya. Yang merupakan kekayaan laut di Indonesia. Apalagi kalau dia pergi ke Raja Ampat, saudaraku. Dia tidak akan sia-siakan untuk dia ambil paket yang dia bisa diving. Demikian juga dengan kita. Orang yang mendengar firman Allah. Mendengar firman Allah bukan hanya sebatas di telinga secara jasmani, saudaraku. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah telinga secara rohaninya itu loh. Kita bisa memiliki hati yang lembut. Kita mau berubah kalau kita salah. Kita mau masuk di dalam rel, di dalam jalur yang Tuhan tentukan kepada kita. Apabila kita sudah menyimpang, kita mau kembali kepada jalur yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Itulah pribadi yang tidak mengeraskan hati. Itulah pribadi yang taat, dengar-dengaran. Telinga yang mendengar, saudara. Tentunya saudara masih ingat pada saat saudara mendidik anak saudara. Ini kalau saya berbicara pada orang tua. Sebagai orang tua, kita ingin banget apabila kita memberikan arahan kepada anak, kita mendidik anak, anak itu mendengar kita dengan baik-baik. Supaya gak diajarin ulang-ulang terus. Tapi lain halnya kalau dia masih sangat kecil, saudara. Orang tua akan terus mengulang mengajar si anak. Memang tidak boleh bosan. Terus-terusan, orang dewasa saja harus terus-terusan diingetin. Apalagi yang masih kecil, saudara. Ya. Dengan diajarin terus-terusan, akhirnya si anak tahu membedakan antara papa, mama, papi, mami. Akhirnya si anak mengerti yang mana yang pup, yang mana yang pipis. Ya. Akhirnya si anak mengerti. Mengatakan maju, mengatakan mundur, mengatakan jalan, mengerti, mengatakan stop. Akhirnya dia mengerti karena diulang-ulang diajarkannya, saudara. Nah, pada saat kita melihat anak mulai tumbuh dewasa, semakin besar, treatmentnya
akan mengalami perubahan. Tetapi sama, harapan orang tua pada saat mendidik anak, si anak dapat mendengar dengan baik, ya, merenungkan, memahami apa yang diajarkan. Apalagi kalau mengenai prinsip-prinsip kehidupan, nilai-nilai kebenaran firman. Pada saat diajarkan, orang tua ingin banget anaknya itu bisa menangkap dan menerapkannya, saudara. Tetapi pada prakteknya tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Pada saat si anak sudah sampai tahap remaja sekalipun, si orang tua akan terus membimbing, akan terus ngingetin, tidak boleh bosan-bosan. Agar apa yang didengar oleh si anak benar-benar mengubah kehidupannya, benar-benar membentuk prinsip di dalam kehidupannya, sehingga prinsip kehidupan di dalam hidupnya bukan prinsip berdasarkan kata orang, tetapi prinsip, kalau apabila dia mau ditekankan adalah firman Allah, prinsip firman Allah yang dipegang oleh si anak. Begitu, saudara. Demikian juga dengan firman Allah. Firman Allah terus diberitakan kepada kita agar kita memiliki telinga yang benar-benar mendengar, supaya kita menjadi pelaku firman. Ya, saudara, kita masuk kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah memperhatikan perintah-perintahnya. Memperhatikan perintah-perintahnya. Nah, saudaraku, ada banyak perintah-perintah Tuhan di dalam firman Allah. Kalau disarikan, ya, di dalam perjanjian baru ada 2 hukumnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia. Nah, kali ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai perintah. Ya, ini menarik sekali, saudara, karena kita melihatnya dari sudut pandang seorang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Tuhan, yaitu Daud, saudaraku. Saudara, seperti saudara tahu bahwa kekaguman Daud kepada Allah sering kita lihat di dalam tulisan di Alkitab, saudaraku. Di dalam kitab Mazmur, di situ kita lihat ada tidak jarang kata-kata yang dituliskan di sana itu membangkitkan kembali semangat di dalam kesesakan dan di dalam menghadapi persoalan. Kenapa dia bisa tuliskan begitu? Itu hasil daripada dia memperhatikan perintah-perintahnya. Saudara, di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Saudara, perintah atau jalan kehidupan. Ini dia. Jadi prinsip yang kedua yang kita mau mengerti kali ini adalah kita memperhatikan jalan kehidupan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu sama seperti kita memperhatikan jalan kehidupan. Karena jalan kehidupan adalah perintah-perintah Tuhan. Nah, kita lihat, saudaraku. Di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-23 di situ katakan, "Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan." Saudaraku, jadi kita perlu memperhatikan mengenai jalan kehidupan ini. Jalan kehidupan itu apa sih? Tadi kan perintah dengan jalan kehidupan itu sama. Lalu kita ingin melihat lagi, apa kata firman Tuhan mengenai jalan kehidupan. Jalan kehidupan adalah teguran yang mendidik, saudara. Jalan kehidupan adalah teguran yang mendidik. Setiap firman yang diberikan Allah kepada kita bukanlah sesuatu yang kosong atau pepesan kosong, bukanlah hal-hal yang receh atau tidak berarti, melainkan terkandung maksud Tuhan di dalamnya. Salah satunya adalah untuk memberikan teguran yang mendidik. Ya,
Mengapa perlu diberikan teguran yang mendidik bagi kita, saudaraku? Saudara pasti masih ingat waktu kita masih kecil. Ya, kita sering bermain pada sore hari. Ya, bermain bersama-sama dengan teman. Ya, kita sering main keluar. Ada yang laki-laki bermain bola, yang wanita, yang perempuan main masak-masakan. Dan orang tua sudah memberikan aturan, nanti jam 5:30 pulang ya, atau sebelum maghrib pulang ya. Ya, saudara. Lalu kemudian kita melakukan pelanggaran. Kita pulang melebihi daripada jam yang sudah ditentukan. Jam 7 kita baru pulang karena keasikan kita main di rumah teman. Setelah kita main bola, lalu kita mampir ke rumah teman, lalu di sana ada permainan video game. Dan tanpa terasa akhirnya jam 7 sudah. Lalu kita baru sadar kita harus pulang. Apa yang terjadi, saudaraku? Sampai di rumah orang tua kita pasti akan menegur kita. Ingat gak apa kata papa? Ingat gak apa kata mama? Ingat gak kalau kamu harus pulang sebelum maghrib? Kok sekarang jam 7 baru pulang? Kok sekarang jam 7:30 baru pulang? Wah, gawat lagi kalau kok sekarang setelah dunia dalam berita baru pulang. Berarti jam 9:30, saudara. Nah, itulah saudaraku. Pasti orang tua kita akan memberikan teguran kepada kita. Gunanya apa? Yaitu untuk mendidik kita. Gunanya apa? Kita diberikan didikan supaya kita hidup disiplin, supaya kita hidup teratur, supaya kita bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak. Supaya kita bisa hidup benar. Kan gitu, saudara ya. Orang tua kita mengajar kita ya supaya kita hidup benar. Supaya kamu jadi benar, kan begitu, saudara. Apabila si anak terus-terusan melanggar, wah sudah deh. Apa yang berbicara? Bisa rotan, saudara. Ya kena deh bokongnya. Ceprot, ya. Aduh ampun ma, ampun pa. Ya, tapi itu diberikan untuk apa? Ya supaya anak dapat dididik di dalam kebenaran, saudara. Jadi kenapa teguran yang mendidik itu harus ada? Supaya si anak hidup dalam kebenaran. Supaya si anak bisa hidup benar. Ya, beranjak terus menjadi dewasa, sampai kuliah, lalu si orang tua tetap memberikan awasan. Kamu pulang gak lebih ya dari jam 10. Coba bayangkan, saudara. Apabila si anak tidak dibiasakan untuk dididik, untuk ditegur, yang mendidik, apa yang terjadi? Bisa-bisa pulang pagi, bisa-bisa nggak pulang, bisa-bisa dia nginap, saudara. Sudah banyak kejadian. Anak dibebasin, akhirnya anaknya jadi liar. Betapa pentingnya setiap kita memperhatikan perintah-perintahnya, memperhatikan perintah-perintahnya. Perintah-perintah adalah jalan kehidupan. Jalan kehidupan, apa saudara? Teguran yang mendidik. Teguran yang mendidik. Nah, dia memberikan perintah-perintahnya, hukum-hukumnya. Dia memberikan teguran yang mendidik agar kita selalu dapat hidup dalam kebenaran. Firman-Nya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di situ katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Firman Allah, perintah Allah, hukum Allah, jalan kehidupan diberikan kepada kita, teguran yang mendidik diberikan kepada kita untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Dan jika kita hidup dalam kebenaran, saudaraku, firman Allah, ya, janji-janji Tuhan yang ditulis dalam firman Allah akan digenapi bagi kita. Itu jelas sekali. Lalu kemudian dalam Amsal pasal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat.
Seperti tadi yang saya katakan saudaraku, apabila seorang anak dia tidak dididik dari sejak dini, apa yang terjadi? Bisa-bisa dia tidak pulang ke rumah, bisa-bisa dia seringnya nginep di rumah teman saudaraku. Dan tadi akan jadi liar. Saudara, saya pernah mendengar ada cerita dari teman saya waktu saya masih semasa mengajar, bahwa pada saat dia mengajar di wilayah tertentu, saudaraku, itu wilayah yang banyak anak-anak didiknya datang dari kalangan yang kurang dididik oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Pada saat dia belajar, anak itu berlakunya tidak sopan. Ya, kaki diangkat, kemudian berlari-larian di dalam kelas. Jadi si pendidik, si guru ini, wow, dia harus tarik urat, dia harus benar-benar teriak sana, teriak sini. Dan bukan itu saja, si anak pada saat pergi ke toilet nyelonong aja keluar. Si anak pada saat dia ingin dia membuang air liurnya, dia buang saja di lantai, di dalam kelas, saudaraku. Nah, kita lihat betapa pentingnya yang namanya didikan. Ya. Betapa pentingnya teguran yang mendidik. Betapa pentingnya jalan kehidupan. Betapa pentingnya perintah-perintah Allah. Kemudian Amsal pasal 15 ayat 24 katakan demikian. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Haleluya, haleluya. Ya, dikatakan jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, pasti menuju ke surga yang mulia. Ya, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Oh, amin, amin. Kita semuanya bersyukur, saudaraku. Kita bisa mengenal perintah-perintahnya. Kita bisa diselamatkan oleh karena anugerahnya yang luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa yang kita sudah peroleh. Dan setelah kita diselamatkan, bukan saja kita diubahkan, tetapi kita diberikan jalan kehidupan. Kita diberikan teguran yang mendidik. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam kebenarannya. Dan pada saat kita tetap di dalam kebenarannya, kita menuju surga yang mulia. Kita kembali kepada Bapa yang kekal. Kita menuju surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Kita tidak ada di dalam jalan menuju kepada kematian kekal, saudaraku. Jadi memperhatikan perintah-perintahnya sangat-sangat penting dan mendesak, saudaraku. Kita tidak bisa meremehkan untuk memberikan teguran yang mendidik. Ya. Apalagi apabila saudara adalah seorang papa mama, seorang ayah, seorang ibu. Saudara, di masa-masa sekarang ini, saudara harus memperhatikan anak-anakmu. Karena serangan media begitu luar biasa. Kecanggihan gadget yang terus-menerus terjadi. Apabila kita tidak mengenali perintah-perintahnya, maka kita tidak bisa meneruskan kepada putra-putri kita, saudara. Jadi betapa pentingnya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukan hanya kita mendengar firman dengan baik, merenungkan dan melakukannya, tetapi kita juga harus masuk di dalam jalan kehidupan, di mana di situ ada teguran yang mendidik, gunanya untuk kita selalu bisa hidup di dalam kebenaran. Karena itulah kita, saudara, itulah habitat kita, kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 14 mengatakan begini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mengapa ayat begini?
Mengapa ada ayat seperti ini? Ya karena memang tidak mudah untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap mau hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Tetapi saya percaya engkau adalah pribadi yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah pribadi yang tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau adalah pribadi yang tidak letih-letihnya untuk mencondongkan diri kepada kebenaran, sehingga engkau kembali menjadi menang lagi, sehingga engkau kembali di dalam jalan kehidupan, di dalam rel yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Engkau tidak akan menyerah karena engkau tahu, engkau memandang tujuan hidupmu. Oh, sorga yang mulia. Haleluya. Kalau yang lain tidak tahu tujuan hidupnya, tapi engkau tahu, saudaraku, itulah dirimu. Jadi tidak ada kata menyerah. Ya. Yang sedikit yaitu termasuk saudara, termasuk kita semua. Yang sedikit itu yang mau dan mencintai jalan kebenaran, kehidupan, sorga yang mulia. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk kepada sorga yang mulia, saudaraku, di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga, kita hadirkan sorga itu di dunia ini, di bumi ini. Ya, seperti doa Bapa kami kan. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, kita semua punya kewajiban menghadirkan sorga itu. Nah, saudaraku, kita masuk kepada prinsip yang ketiga sekarang. Prinsip yang ketiga di situ katakan dari kitab Yesaya 48 ayat 18, damai sejahtera dan kebahagiaan menjadi bagian. Ini prinsip yang ketiga, damai sejahtera dan kebahagiaan menjadi bagian. Engkau sudah memperhatikan, engkau sudah menggunakan telingamu dengan benar, engkau sudah menggunakan sudah mendengar dengan baik, telingamu bisa mendengar dengan baik, engkau taat kepada firman. Lalu engkau memperhatikan perintah-perintahnya, engkau memperhatikan jalan kehidupan, teguran yang mendidik itu untuk engkau hidup di dalam kebenaran. Dan saudaraku, Tuhan bukan pribadi yang berhutang. Dia pribadi yang sangat senang memberikan apresiasi. Maka saudara, kita kadang-kadang heran sendiri. Loh, kok Tuhan ada berkat lagi? Wah, ada berkat lagi. Saudaraku, memang kehidupan kita tujuan kehidupan kita bukan untuk mencari berkat. Tidak, tujuan kehidupan kita jelas banget. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau memperkenan hati Tuhan. Kita mau jadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kehidupan kita. Namun firman Tuhan yang berkata, Matius 6 ayat 33, namun tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan genapi. Dan juga yang tadi dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 18 katakan demikian saudara, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah upahmu, saudara. Wow. Jadi bukan tidak mungkin upahmu baru diterima di surga. No, di bumi pun engkau bisa menikmatinya, saudara. Asalkan kita melakukan bagian kita. Asalkan kita memahami prinsip-prinsip kebenaran firman yang sudah kita sama-sama dengar hari ini. Saudaraku. Ya, jadi saya ingin mengajak saudara untuk melihat juga ya di dalam Mazmur tadi, saudaraku. Ya, tulisan Daud itu ya di dalam Mazmur pasal 16 ayat 11 di sana katakan, ya, saya ulangi, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, coba kita lihat kata nikmat, saudara. Ada nikmat. Wah, saudara tentu tertarik dong ya. Kalau saudara dengar teman saudara, wih, rekomendasi tuh, makanan di situ tuh enak, nikmat. Wah, saudara, pasti saudara penasaran karena saudara pengen juga menikmati makanan yang dikatakan nikmat itu. Betul? Nah, saudaraku, kita lihat nih, kata nikmat. Kata nikmat dari kata aslinya adalah naim, bahasa Ibraninya, saudara.
yang definisinya adalah menarik, indah, manis, indahnya, disenangi, menyenangkan, ramah, permai, nikmat, merdu, senang. Wah, semua yang indah-indah, saudara. Semua yang indah-indah Tuhan berikan kepada setiap kita yang ada di dalam jalannya. Ya, bahkan tadi dikatakan dalam Yesaya tadi, saudaraku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Saudara, siapa yang tidak mau bahagia? Kita tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli. Kita sudah pernah dengar firman Allah, ya, ada kesaksian mengenai orang yang sangat kaya. Kebahagiaan nggak bisa dibeli dengan kekayaan. Ya, dengan harta yang sangat berlimpah sekalipun tidak bisa dibeli, saudaraku. Tetapi kalau kita ada di dalam Dia, jika kita memperhatikan perintahnya, jika kita mengikuti perintahnya, hidup di dalam firman-Nya, mengikuti jalan kehidupan, mau ditegur karena teguran yang mendidik itu untuk kita hidup dalam kebenaran. Oh, saudaraku, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu lebih daripada segalanya, karena sifatnya adalah kekal. Haleluya. Dan kebahagiaan itulah yang dicari-cari orang. Ya, di situ katakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, seorang peselancar dia akan mencari gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, yang terus ada. Pantai yang gelombangnya banyak, dia akan cari itu, saudara. Dia tidak akan mencari pantai yang tenang. Dia akan mencari pantai yang penuh dengan gelombang-gelombang yang banyak, sehingga dia bisa berselancar dengan puas. Saudara, begitulah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau memperhatikan firman-Nya, yang mau memperhatikan setiap firman-Nya, perintah-perintahnya, jalan kehidupan daripadanya. Oh, teguran yang mendidik daripada Dia untuk kita hidup dalam kebenaran, dan akhirnya kebenaran itu akan memunculkan kebahagiaan. Mari setiap kita, saya merindu untuk apa yang firman Tuhan katakan, apa yang prinsip-prinsip firman Tuhan katakan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita lakukan dan janji Tuhan dapat tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, jika kita tentunya pada saat kita melakukan firman Allah, prinsip-prinsip kebenaran ini, ya, kita akan menghadapi tantangan. Jelas, saudara. Itulah gunanya Roh Kudus. Itulah gunanya persekutuan kita dengan Tuhan. Apabila kita bersekutu dengan Tuhan, ya, Roh Kudus yang selalu siap, yang selalu standby menolong kita, itu kita rasakan dan kita turuti, sehingga kita akan keluar dari permasalahan, akan tidak berlama-lama di dalam pergumulan, sehingga kita pada saat mengambil keputusan, kita mengambil keputusan yang benar, saudaraku. Bukan mengambil keputusan untuk masuk dalam permasalahan lagi yang lain, tidak. Ya, ujian akan datang di dalam kehidupan kita untuk kita semakin naik. Dan kebahagiaannya yang seperti gelombang laut itu akan datang kepada kita. Haleluya, haleluya. Jadi saudara perhatikan, apabila sepertinya kekuatanmu menipis dan semangatmu mengendur, datang pada Tuhan, saudara. Ingat, Dia sumber kekuatan kita dan semangat bagi kita semua. Dia sumber kekuatan, Dia sumber semangat bagi kita. Dia pasti memulihkan kita, Dia pasti memampukan kita, ya, sehingga kita kembali menjadi kuat dan penuh semangat menjalani proses-proses yang daripada Tuhan. Tidak taat dengan firman Tuhan berarti kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan kebahagiaan yang berlimpah-limpah itu, saudara. Ya, renungkan firman Tuhan baik-baik. Ulang-ulang agar kehidupan kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita.
dengan janji Tuhan yang kita nikmati, akhirnya kita punya bahan untuk kita saksikan kepada orang pada saat kita bercerita, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kita punya bahan untuk kita bercerita, menceritakan betapa kehidupan kita itu kita berbahagia karena kita ada di dalam jalan kebenarannya. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, ya, supaya firman yang kita dengar hari ini kita bisa renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa, biar kiranya Tuhan firman yang sudah disampaikan dapat kami cerna, dapat kami kunyah, dapat kami renungkan baik-baik, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami dapat memperhatikan setiap perintah-perintah Tuhan, memperhatikan setiap firman Tuhan. Kami memiliki telinga yang mau mendengar, kami memiliki hati yang lembut, tidak mengeraskan hati kami, dan kami mau memperhatikan setiap jalan kehidupan. Oh, teguran yang mendidik, sehingga kami bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, kebahagiaan-Mu yang bergelombang itu yang kau janjikan, nikmat yang Kau janjikan itu dapat kami alami dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa saksikan bagi banyak orang, dan lebih banyak lagi yang mengenal siapa Engkau, Sang Pemberi hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini juga saya akan memberikan pengumuman. Saudara, kita sudah ada di dalam menjelang akhir bulan November, ya. Kalau masa-masa normal kita tentunya sudah sibuk mempersiapkan untuk Natal, untuk ibadah Natal, perayaan Natal. Panitia pasti sudah dibentuk, dan bukan hanya panitia, tetapi sudah masuk dalam latihan-latihan tahap mau akhir, saudaraku. Ya, tetapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, mengharuskan kita untuk kita menunda perayaan Natal sampai tahun depan, saudaraku. Ya, dan untuk tahun ini ya kita ya tetap ada ibadah Natal, saudaraku. Nah, kemudian untuk minggu yang akan datang, ya, kenapa minggu ini kita masih online? Ya, jadi saya masih mempertimbangkan situasi kondisi yang belum kondusif, saudara. Dan untuk minggu yang akan datang, saya akan juga melihatnya, ya, apabila memungkinkan, saudara, saya akan memberikan pengumuman di grup WA. Seperti itu, saudara, ya. Dan terus saudara ikuti renungan firman di WhatsApp grup yang setiap hari saya berikan. Ya, saudara, jadikan itu bahan untuk saudara bersekutu dengan Tuhan, ya, saudaraku. Dan juga saudara saksikan juga renungan, sebuah perenungan via YouTube, saudaraku, yang mana itu diambil dari renungan-renungan yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi tidak langsung, misalnya besok nih hari Senin langsung sama begitu sebuah perenungannya antara yang grup WA dengan yang di YouTube. Oh, tidak, saudaraku. Ya, yang di grup WA itu yang up to date, yang terus-menerus. Ya, ada di grup WA dan di Instagram. Ya, kemudian yang di YouTube itu merupakan yang lalu, saudaraku, yang kadang sudah diperbaiki ataupun dirasa perlu ditambahkan, saya tambahkan. Ya, yang saudara bisa share, saudaraku. Jadi bukan hanya di subscribe, saudara bisa like, ya, saudara bisa juga komen, ya, dan bukan itu saja, saudara bisa share. Ya, tujuannya bukan untuk uang, bukan, saudaraku. Tapi tujuannya adalah agar berita firman Allah ini sampai ke ujung dunia, agar berita firman ini bisa didengar. Dan apabila nantinya ini akan menjadi semakin besar, tujuannya juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saudara, ujung-ujungnya. Bukan untuk saya pribadi dan keluarga, tidak sama sekali. Ya, jadi saudara, itu saja pengumuman dari saya. Ya, mari kita satu dalam doa. Saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah bersama-sama memuji, mengagungkan Engkau, dan kami juga sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman yang mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki telinga yang mendengar akan prinsip kebenaran firman Tuhan, akan jalan kehidupan, akan teguran yang mendidik, agar kami hidup di dalam kebenaran. Dan apabila kami hidup dalam kebenaran, kami pun akan mengalami kebahagiaan daripadamu, damai sejahtera yang tidak pernah berhenti yang telah Kau janjikan bagi kami. Tuhan, kami tahu semuanya itu tujuannya agar itu menjadi bahan kami bersaksi Tuhan bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Pada saat kami mengalami terobosan, Tuhan, biarlah tujuan kami bukan semata-mata untuk kenyamanan kami, tetapi untuk itu menjadi bahan kami bercerita, kami bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kami sembah, bahwa Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang hidup, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Haleluya. Bapa, saat ini kami juga berdoa, Tuhan, kiranya Engkau sendiri terus akan menolong bagi bangsa negara kami, Tuhan. Kami tahu Engkau sudah terus berdaulat, Engkau terus menguasai bangsa negara kami, mulai dari pemilihan pemimpin kami. Kami percaya jadinya Pak Presiden Jokowi sebagai pemimpin kami itu adalah atas penentuan Tuhan, atas kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mengurapi dia, Engkau akan terus ada di dalam kehidupannya, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan daripadamu saja Tuhan, sehingga pada saat dia mengambil keputusan, semuanya itu Engkau telah melewati campur tangan Tuhan. Kami berdoa buat wakilnya, kami berdoa buat para menteri, buat seluruh staf ahli. Kami berdoa Tuhan buat semua yang ada di dalam kementerian. Kami berdoa buat aparat TNI Polri. Tuhan, biar semuanya boleh bersinergi dengan benar, bersinergi dengan full, sehingga bangsa ini bisa terus mengalami kemajuan. Bangsa ini boleh beralih dari masa-masa krisis pandemi kepada kemenangan dan terus mengalami peningkatan, sehingga Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi bangsa ini, itu dapat tergenapi, dapat benar-benar nyata Tuhan. Bangsa ini akan menjadi inspirasi, bangsa ini akan menjadi contoh bagi banyak bangsa. Kami percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak sumber daya di dalam Indonesia. Kami percaya bukan hanya sumber daya alam, tetapi sumber daya manusianya juga luar biasa. Engkau sudah men-settingnya, Engkau sudah menjadikannya. Kami percaya Tuhan, Indonesia bangsa yang besar itu akan jadi kenyataan dan akan membungkam orang-orang yang pesimis, orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami menghancurkan, menghalau segala kuasa kegelapan, orang-orang kuat yang berpikiran jahat, yang mau menghancurkan bangsa ini demi kenyamanannya, demi keinginannya tercapai. Kami mematahkan, menghancurkan siasat iblis dan segala kejahatan di Indonesia. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena kami orang-orang benar berdiri, berdoa bagi bangsa ini. Ada Tuhan yang dahsyat, yang mengambil alih, yang menolong aparat keamanan TNI dan Polri untuk menghancurkan segala kejahatan dari bumi Indonesia ini. Kami percaya Indonesia akan semakin kuat, persatuan kesatuan di dalam bangsa ini akan semakin solid Tuhan. Nama Tuhan akan ditinggikan dan diagungkan lewat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Bapa, jemaat-Mu Bapa yang mungkin mengalami sakit secara jasmani. Kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, semua sakit penyakit sudah disembuhkan dari atas kepala sampai ujung kaki. Urat-urat syarafnya diperbaiki, otot-ototnya Tuhan, terus semua aliran darah semuanya diperbaiki, tercipta ulang segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik lagi. Kami berdoa Tuhan untuk segala sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan. Tidak ada lagi migrain, tidak ada lagi penyakit-penyakit dalam Tuhan, semuanya diperbaiki Tuhan, organ-organ tubuhnya semuanya diperbaiki, diperbaharui. Semua kami mengalami jamaan Tuhan dan menjadi pulih, menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Terlepas daripada sakit penyakit.
Haleluya, Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mengalami tantangan, mengalami kesesakan. Kami percaya Engkau Allah yang melepaskan, Engkau Allah yang melegakan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, Engkau beri kekuatan kepada saudara kami. Engkau beri Tuhan kemenangan, kelepasan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Haleluya. Biar kecintaan daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus bukan saja yang menghibur engkau, tetapi memampukan engkau, menyertai engkau untuk engkau selalu mengalami kemenangan demi kemenangan, akan hadir dan hidup di dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.